wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat amal kamu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Setelah ayat yang lalu menganjurkan bertaubat dan melakukan kegiatan nyata, antara lain membayar zakat dan bersedekah, kini mereka diminta untuk melakukan aktivitas lain, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Dapat juga dikatakan bahwa ayat yang lalu bagaikan menyatakan, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah menerima taubat, dan katakanlah juga, bekerjalah kamu demi karena Allah semata dengan aneka amal yang soleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum. Maka Allah akan melihat, yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu, dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat dan menilainya juga. Kemudian menyesuaikan perlakuan mereka dengan amal-amal itu, dan selanjutnya kamu akan dikembalikan melalui kematian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu sanksi dan ganjaran atas apa yang telah kamu kerjakan, baik yang nampak ke permukaan maupun yang kamu sembunyikan dalam hati. Terbaca di atas bahwa setelah penyampaian harapan tentang pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini melanjutkan dengan perintah beramal soleh. Agaknya hal ini perlu karena walaupun taubat telah diperoleh, tetapi waktu yang telah lalu dan yang pernah diisi dengan kedurhakaan kini tidak mungkin kembali lagi. Manusia telah mengalami kerugian dengan berlalunya waktu itu tanpa diisi oleh kebajikan. Karena itu ia perlu giat melakukan aneka kebajikan agar kerugian tidak terlalu besar. Tobat Tabai berpendapat bahwa konteks ayat 94 adalah uraian tentang orang-orang munafik, sedang konteks ayat ini adalah orang-orang mukmin secara khusus. Tobat Tabai berpendapat bahwa firman-Nya akan melihat amal kamu, yakni amal di dunia ini, dan firman-Nya kamu akan dikembalikan, menunjukkan kepada hari kebangkitan nanti seseorang akan mengetahui hakikat amal mereka kelak di hari kemudian. Sebelum itu di dunia manusia secara umum hanya dapat melihat yang lahir dari amal-amal itu, bukan hakikatnya. Ketika ayat ini menyatakan bahwa kaum mukminin akan melihat amal-amal tersebut, maka yang dimaksud dengan kaum mukminin yang melihat itu adalah mereka yang akan menjadi syuhada. Dengan demikian, tulis Tobat Tabai, ayat ini bermakna, wahai Muhammad, katakanlah apa yang kamu kehendaki, baik atau buruk, karena Allah akan menyaksikan hakikat amal kamu, dan disaksikan pula oleh Rasul dan kaum mukminin yang telah menjadi syuhada. Dengan kata lain, amal apapun yang kamu kerjakan, baik atau buruk, maka hakikatnya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kemudian Rasul dan orang-orang mukmin di dunia ini, yaitu yang menjadi saksi-saksi amal manusia, lalu kamu semua dikembalikan kepada Allah pada hari kemudian. Dan ketika itu kamu mengetahui hakikat amal kamu. Ayat ini menurut Tobat Tobai bertujuan mendorong manusia untuk mawas diri dan mengawasi amal-amal mereka, dengan jalan mengikatkan mereka bahwa setiap amal yang baik dan yang buruk memiliki hakikat yang tidak dapat disembunyikan, dan mempunyai saksi-saksi yang mengetahui dan melihat hakikatnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para saksi amal-amal dari kelompok kaum mukminin setelah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membuka tabir untuk menutupi mata mereka yang mengerjakan amal-amal tersebut pada hari kiamat, sehingga mereka pun akan mengetahui dan melihat hakikat amal mereka.